Dulu ayam Dulu ayam ayam. ayam pedaging. Tapi bebek belum pernah. Bebek belum pernah, Pak. Terinspirasi dari mana untuk memelihara bebek ini? Untuk terinspirasi Ini buat buat oh buat gudang di sini. Oh, begini. Sebenarnya ini untuk volume yang banyak ini sih sedikit, tapi untuk pemula ini termasuk sudah banyak. Enggak kok berani-beraninya Mas ngambil resiko yang ngambil sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya gitu. Karena halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini guys. Dan hari ini kita sedang berada di tempatnya Om Wawan, yang hari ini dia sedang mendirikan sebuah bangunan yang sederhana, dan ini nanti untuk peternakan bebeknya guys. Nggak tahu dia dapat inspirasi dari mana, tahu-tahu mau bikin kandang bebek, sementara dia belum punya ilmu tentang bebek. Hanya ada beberapa teman yang pernah memelihara bebek. Juga dia kemarin sempat main ke sebuah daerah yang di situ ada peternakan bebek. Jadi Om Wawan atau Mas Wawan sudah terinspirasi, dan ini sudah membuat kandang yang sederhana untuk permulaan begitu, walaupun mungkin hanya berkapasitas berapa ekor, nanti coba kita tanyakan luas kandang ini berapa, panjang, lebar, dan kemudian kapasitas berapa, dan apa yang membuat dia ingin memelihara bebek. Oke, kita tanyakan, orangnya sedang bikin kandang di sana. Ayo Mas. Jadi bikin apa ini? Kandang bebek. Oh, kandang bebek. Jadi kemarin dapat inspirasi dari mana, Mas Wawan, buat kandang bebek? Untuk terinspirasinya awal mula dari teman saya, salah satu pengembang perumahan juga. Pada saat itu emang lagi butuh supply kita, jadi kita terinspirasi pada saat itu bebeknya itu dia tidak akan meneruskan karena dikarenakan dia Alamat. pindah alamat. Oh iya, bebek petelur apa bebek ini Mas Wawan? Itu bebek petelur, Pak. Petelur. Ya. Nggak takut nanti penjualannya sulit begitu? Apa Uh, sudah pernah coba nanya-nanya ke tempat yang katanya kemarin pernah nanya ke tempat bebek di daerah mana itu? Sebenarnya belum pernah, Pak Nano, karena kan kita yakin setiap apa yang kita ciptakan pasti akan bermanfaat. Apalagi itu kebutuhan pangan ya. Nggak mungkin nggak laku intinya lah ya. Laku. Jadi yang penting kita memelihara bagaimana bebek itu nanti bisa menjadi sehat dan telurnya bisa maksimal gitu ya. Kira-kira kenapa sih Mas Wawan kok nggak pengen ayam? Ayam, setelah saya ingin beternak, dari belum ada pengalaman, saya gantikan dari saya kan tanya-tanya nih. Saya mau nggak mau harus tanya kepada teman-teman yang sudah berternak. Maka dari situ saya gali tentang pengetahuan tentang beternak, treatmentnya seperti apa. Ternyata peternak ayam dengan bebek ini tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda, hasilnya tidak jauh berbeda. Ya. Untuk konsumsi makan Konsumsi makan hampir sama. Justru kemungkinan kalau saya lihat-lihat bebek ini angka kematian lebih kecil ya Mas Wawan ya. Ya, kalau bicara tentang risiko kematian, semua yang bernyawa itu pasti akan kembali. Mati lah intinya ya. Tapi untuk angka kematian ketika kita memelihara beberapa ekor, mungkin bebek lebih kebal artinya ya, lebih kuat begitu daripada setelah ayam. Ya saya kan mau nggak mau harus di bebek. Karena apa? Ya teman saya ini kan beternaknya bebek, Pak Nano. Bebek. Maka harus jadi ternyata saya cari tahu juga, ternyata bebek itu sendiri itu tingkat risiko terhadap penyakit itu jauh lebih ringan, lebih kecil ya, jauh lebih tahan daripada ayam unggas lainnya. Enggak, saya mau tanya kandangnya. Oke. Sini Mas. Jadi kandangnya ini maksudnya kandangnya ini cuma begini aja apa, atau seperti ayam diberi baterai-bateraian kandang yang kecil-kecil, 1 ekor atau 2 ekor 1 kotak itu, atau begini saja? Cukup begini aja Pak Nano. Yang penting cukup begini saja. Benar. Jadi cukup, nanti yang penting kandang itu bersih dan kering tentunya. Oh ya. Ini berapa kali berapa ini Mas?
Ini totalnya 8 dikali 15. 8 kali 15 mas. Ya. 8 kali 15. Kapasitas bisa muat berapa ekor ini? Untuk target sih 500, cuman sepertinya di 400 Pak Nano. Oke, jadi ini targetnya 400 guys. Kemudian bebeknya ini disekat-sekat atau dibiarkan jadi satu Mas Awan? Nanti disekat Pak Nano, karena kan penyekatan itu yang saya cari tahu juga tentang bebek, ternyata disekat itu meningkatkan produksi. Karena gitu. dia tidak ini ya, tidak lari ke sana ke sini, jadi energinya itu tidak hilang di tenaga, tapi untuk memproduksi si telur tadi. Enggak, saya mau nanya, dulu kan bebek ini kan kadang orang tidak mau memelihara bebek karena ribet, seperti meliharanya harus angon, harus di tempat air yang banyak. Nah nanti ini airnya bagaimana Mas? Kita kasih bak atau memang cukup begini saja? Cukup seperti ini. Yuk kita coba Mas. lihat. Kita lihat. Oke. Drainase ini bisa dilihat karena ini sudah emang kita buat untuk drainase ini, pembuangan air. Oh ini ya. Ya. Ini untuk air berjalan ya Mas ya. Ini untuk selokannya lah ya, untuk drainase. Nanti tempat minum itu ada di atas. Jadi si bebek sendiri minum tetap selalu bersih Pak Nano. Karena kebersihan itu kunci keberhasilan untuk unggas. Luar biasa. Jadi renang, Mas, berenangnya di sini atau enggak? Enggak, bebek kita ini kan bebek kita bikin kering. Oh, jadi bukan bebek-bebek seperti zaman dulu yang kita harus angon, seperti yang di orang-orang zaman-zaman dulu itu angon bebek kan, apalagi di Jawa itu kan banyak angon bebek. Jadi bebeknya tidak seperti itu. Enggak. Sebenarnya si bebek ini sendiri tinggal kita bagaimana mau mengelolanya. Bisa diumbar juga bisa. Kalau kita kebetulan dengan memanfaatkan lahan yang ada, kita bikin yang enggak diumbar. Jadi intensif, kita emang benar-benar kandang kering Pak Nano. Oh gitu. Ya. Sudah pernah ada yang mencoba misalnya di sini keluarga atau saudara? Di sini kebetulan pada saat itu ya itu yang enggak sekarang ini. Sudah ada. Berapa ekor Mas? Itu 78 ekor. 78 ekor sudah nelor semua? 90% mencapai 90%. 90%? Ya. Enggak, jadi gini. Itu melihara dari besar atau kita memang sudah beli bibitnya yang langsung bertelur? Nah, itu yang saya ceritakan di awal tadi, itu bahwa itu bebek itu sebenarnya neruskan punya teman. Yang teman sama-sama pengembang perumahan pada saat itu. Maka dikarenakan ada suatu mungkin dia pindah tempat, maka bebek itu mau nggak mau harus digantikan. Harus diganti untuk melanjutkan habitatnya, kehidupannya seperti itu ya Mas ya. Jadi gini, tadi saya lupa mau nanya, 90% bertelur. Jadi bebeknya yang sudah ada berapa ekor? Itu 78, total 80. Cuman kita sisakan yang pejantannya 2 ekor. Pejantan 2 ekor. Jadi nelurnya berapa itu di 78 ekor? Nelurnya berapa, Mas? 78 itu nelurnya 92, 90. Oh, maksudnya kok 99? Maksudnya 90%. 90%. Oh, jadi dalam 78 ekor itu artinya 70-an ekor yang bertelur. Yang bertelur itu 70 butir 70 sampai 72. Itu seminggu berapa kali nelur, Mas? Setiap hari nelur. Setiap hari, Mas. Luar biasa ini. Benar-benar. Wah, jauh enggak bebeknya dari sini? Enggak, kita boleh nggak nanti lihat seperti apa kandang yang sudah dan bebek. Jadi kita bercerita tentang bebek. Jadi bukan hanya bercerita saja, kita harus tahu tempat bebeknya, seperti apa kandangnya, atau dia sederhana atau ada beberapa yang harus disiapkan di sana begitu. Bisa kita lihat? Bisa Pak Nano. Oh, enggak jauh? Enggak jauh. Oh gitu. Ayo kita lihat ya Mas ya. Ayo kita lihat Mas.
yang tadi bebek dari teman kita. Oh gitu. Sebenarnya ini untuk volume yang banyak ini sih sedikit, tapi untuk pemula ini termasuk sudah banyak. Enggak kok berani-beraninya Mas ngambil resiko yang ngambil sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya gitu. Karena pada dasarnya saya dari kecil juga hobi beternak ya. Nggak beternak bebek, saya juga suka dengan unggas, dengan peliharaan. Oh, dengan artinya di peternakan suka ya. Suka. Loh, kabarnya pertanian juga suka ya Mas ya? Pertanian emang kita petani. Oh, memang kita petani. Oke, jadi unggas ini baru mencoba pertama kali ini. Oke, enggak katanya kalau unggas ini dicampur ayam-ayam gini apa boleh Mas? Itu kan katanya Pak Nano. Setelah nyatanya seperti ini. Setelah nyatanya seperti ini tidak apa-apa dan tidak mengurangi populasi bebek-bebek ini ya. Telurnya juga tidak mengurangi ya. Oh, benar. Oh, maksudnya yang tadi itu mau dibikin buat kayak gini ya Mas ya? Greenhouse, karena ini dulu buru-buru karena pada saat itu rumah emang harus dikosongkan. Maka buat kandangnya ini ala kadarnya. Kita langsung cepat-cepat untuk memindahkan si bebek ini sendiri. Tadinya awal mula kita di sini ternyata kena bahasa itu nggak bagus, maka kita keringkan di geser ke sebelah sini. Jadi itu ada yang masuk ke bolongan situ Mas ya? Itu sengaja karena itu kan daripada ada ruang yang nggak terpakai, maka biar kita untuk bebek istirahat. Padahal cuma seperti ini nelur semua hitungannya Mas ya. 90%. 90% guys, luar biasa sekali. Jadi kalaupun ada yang mau beternak bebek, boleh tanya-tanya boleh Mas ya ke kolom, misalnya ke kolom komentar. Dan nanti kita kasih nomor telepon juga boleh ya. Kalau ada yang mau bertanya-tanya tentang bebek ini ya. Oke, jadi di sini memang benar-benar untuk pemula guys. Artinya memang ini sudah membuktikan bahwa bebek-bebek ini sudah berjalan. Seperti itu, makanya Mas Wawan berani buat kandang yang tadi lebih besar daripada ini. Dan untuk kapasitas bebeknya juga nanti akan ditambah begitu. Oke, jadi di 78 ekor ini Mas bertelur berapa biji Mas? 70 butir Pak. 70 butir. Artinya ya benar tadi 90% bahkan lebih ya. Bahkan bisa lebih. Oke, jadi satu butirnya berapa? 2.500. 2.500 dikali 70 berapa? 70. Itu 175.000. 175.000 dengan bebek yang hanya di 78 ekor. Oke, sekarang seperti ini. Pakannya setiap hari kita harus mengeluarkan berapa Mas? Untuk pakan sendiri saya habis per hari itu 10 kilo Pak. 10 kilo untuk di 80 itu di total berapa uangnya? Itu sekitar 80 10 kilo berarti perharinya itu kita kurang lebihnya di 7.000 Pak. Di 7.000 per ekor atau bagaimana? Per kilo. Oh, per kilo. Jadi dikali jadi 7.000 dikali dengan 10. Jadi 70.000. 70.000. Jadi dengan bebek yang 78 ini sudah dapat keuntungan di kurang lebih 100 ribuan lah. Taruhlah bersihnya 80 lah ya. Taruhlah ya. Karena untuk misalnya biaya-biaya yang tidak terduga. Jadi pakan kok bisa 7.000 karena pakan ayam kan lebih mahal Mas. Pakan bebek itu. Kan pada dasarnya kita juga punya pengalaman untuk beternak tadi ya Pak, karena kita suka beternak. Jadi intinya saya paham. Jadi intinya tidak harus murni dengan pakan yang beli ya. Jadi pakan emang kita ngeracik sendiri. Jadi gini guys, kalau kita memelihara ayam, memelihara bebek, kita tidak tahu meracik pakannya, ya kemungkinan keuntungan akan lebih kecil ya Mas ya. Kuncinya itu di konsumsi Pak. Konsumsi. Bagaimana kita untuk menekan biaya tapi hasil tidak berkurang begitu ya. Oke, terima kasih Mas Wawan sudah memberi edukasi kita tentang beternak bebek. Mudah-mudahan nanti kandang yang akan sedikit buat ini dan peliharaan bebek kemudian akan menjadikan berkah dan bebeknya sehat-sehat dan kemudian hasilnya melimpah. Amin Pak Nano. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat sharing kita kali ini. Dan nanti akan kita videokan kembali tentang perkembangan ternak ini. Oke. Saya Nano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.